Bab 1119, segera. Segera. Maya Ao. Ketika mereka mendengar perkataan Sander Ye, semua orang kuat klan Tianlong tidak menyangka bahwa dekan di depan mereka akan benar-benar mengeksekusi mereka semua. Ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Toh mereka adalah keluarga Maya Ao, biarpun melakukan kesalahan, tidak sampai dieksekusi. Tetapi, sikap Sander Ye memberitahu mereka bahwa dia serius. Pada saat itu, semua naga klan Tianlong sedang kebingungan, dan harus dikatakan bahwa mereka sedikit takut. Saat mereka melihat Maya Ao, klan Tianlong di lapangan langsung gembira. Maya Ao adalah perlindungan klan Tianlong. Selama Maya Ao ada, klan Tianlong tidak akan pernah mati. Melihat Maya Ao, Sander Ye perlahan menggenggam tangannya. Maya Ao melirik naga klan Tianlong, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak menyangka klan Tianlong akan menjadi seperti ini. Ketika pemimpin Stephen Ao melihat kekecewaan di mata Maya Ao, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan berkata dengan suara gemetar, "Maya." Maya Ao berbisik, "Ayah, kenapa ayah melakukan ini?" Stephen Ao menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Zeno Ao tiba-tiba berkata dengan keras, "Kakak, bukankah klan Tianlong melakukan ini semua untukmu?" Maya Ao mengerutkan kening. Zeno Ao memandang Sander Ye, suaranya semakin keras, "Dekan, kamu boleh mengeksekusi klan Tianlong, tapi sebelum mengeksekusi kami, aku ingin menanyakan 2 pertanyaan padamu. Pertama, kakakku sudah mengalami bahaya bersamamu selama bertahun-tahun. Apa kekurangan dia dari ketua Paviliun Nalan? Tapi ketua Paviliun Nalan mendapatkan Paviliun Xianbao dan menjadi nyonya sah alam semesta Guanxuan, dan anaknya dianggap oleh semua orang sebagai dekan Akademi Guanxuan berikutnya. Lalu bagaimana dengan kakakku? Sejauh ini, dia bahkan tidak memiliki statual." Sander Ye menatapnya tanpa berbicara. "Diam." Maya Ao tiba-tiba berkata dengan marah. "Aku tidak mau." Zeno Ao berkata dengan marah, "Kakak, kamu tidak peduli tentang ini, tapi klan Tianlong tidak bisa tidak peduli. Kenapa kamu yang berkorban paling banyak tapi mendapatkan yang paling sedikit? Ketika dia bukan pemimpin klan, kakak mempertaruhkan hidup kamu untuk membantunya, dan klan Tianlong juga berkorban paling banyak. Seluruh keluarga kita membantunya, tetapi hasilnya, keluarga Nalan tidak hanya mengendalikan Paviliun Xianbao, tetapi juga menjadi kabinet dalam dan memiliki kekuasaan tinggi, tapi kamu tidak punya apa-apa. Apakah ini adil?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye. "Dekan, menurutmu ini adil?" "Dekan." Saat ini, Ekali tiba-tiba keluar. Dia melirik ke arah Zeno Ao, lalu berkata, "Ini awalnya masalah keluargamu, tidak nyaman bagi orang luar untuk menyela, tapi sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu, Zeno Ao, kan? Menurutmu Nona Maya mengikuti dekan dan tidak mendapatkan apa-apa? Seperti yang diketahui semua orang, kamu benar-benar berpikiran sempit." "Tidak, seluruh klan Tianlong berpikiran sempit. Tahukah kamu bahwa Maya sudah meningkat paling cepat di seluruh alam semesta Guanxuan setelah mengikuti dekan selama bertahun-tahun? Dengan level dan kekuatannya saat ini, berapa banyak orang di seluruh alam semesta Guanxuan yang dapat menyainginya?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Maya Ao. "Nona Maya, benarkah?" Maya Ao mengangguk. Selama bertahun-tahun, dia mengikuti Sander Ye, kecepatan peningkatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa pencapaiannya sudah jauh melampaui semua leluhur klan Tianlong di generasi sebelumnya. Kecuali generasi tua keluarga Yang dan keluarga Ye yang hebat, hanya sedikit yang menjadi lawannya. Zeno Ao dan naga lainnya semuanya tampak agak muram. Ekali menambahkan,
Zeno Ao, dan Ketua Ao, apakah yang kalian lakukan benar-benar untuk Nona Maya? Menurutku tidak, yang kalian lakukan hanya untuk keinginan egois sendiri, karena kalau kalian benar-benar melakukannya untuk Nona Maya, maka kalian tidak akan begitu jahat dan menempatkannya dalam dilema. Dan seperti yang diketahui semua orang, apa yang kalian sebut hak, ketenaran, dan kekayaan hanyalah awan di mata Nona Maya. Kalau dia mau, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa kapan saja menciptakan alam semesta peradaban baru. Berbicara tentang ini, dia menatap Zeno Ao, matanya perlahan menjadi dingin. Apa yang kamu katakan sekarang hanyalah untuk memenangkan simpati Maya dan menyalahkan Maya atas semua yang kamu lakukan. Perilakumu benar-benar gila, Maya Ao. Walaupun dia jarang muncul di alam semesta Guanxuan, tetapi reputasinya di alam semesta Guanxuan sebenarnya sangat bagus karena dia sangat rendah hati. Alasan Ekali berdiri adalah untuk melindungi Maya Ao dan tidak membiarkannya terseret oleh klan Tianlong. Dalam hati mereka, klan Tianlong adalah klan Tianlong, dan Maya Ao adalah Maya Ao. Zeno Ao tiba-tiba berkata dengan suara galak, kakakku benar-benar tidak peduli, tapi klan Tianlong sangat peduli. Kenapa alam semesta yang luas ini menjadi milik keluarga Nalan di masa depan? Kakakku sudah mencurahkan begitu banyak usaha dan hampir mati berkali-kali untuk dekan. Kenapa dia tidak bisa menjadi ketua pavilion dan nyonya alam semesta Guanxuan? Zeno Ao. Maya Ao tiba-tiba meraung, dan kekuatan garis keturunan naga yang kuat langsung menekan Zeno Ao di tempatnya, hingga dia tidak mampu bergerak. Di lapangan, semua naga klan Tianlong gemetar, mata mereka penuh ketakutan. Maya Ao jarang memberikan tekanan garis keturunan pada mereka, sehingga mereka tidak tahu betapa menakutkannya garis keturunan dan kekuatan Maya Ao saat ini. Tetapi saat ini Maya Ao menjadi marah, dan mereka menemukan bahwa kekuatan Maya Ao ternyata begitu menakutkan. Maya Ao menatap Zeno Ao, wajahnya membeku. Ini masalah antara aku dan Sander, kapan giliranmu untuk menuding? Zeno Ao tampak galak, kak, aku tidak terima, aku tidak terima. Ekali tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan, klan Tianlong, apalagi yang kalian inginkan? Sekarang klan Tianlong tidak hanya mengalami peningkatan besar dalam kekuatan keluarga kamu memiliki prioritas dalam menikmati sumber daya alam semesta Guanxuan, dan status kalian sekarang menjadi yang tertinggi di alam semesta Guanxuan, sama sekali tidak kalah dari keluarga Nalan. Gagasan klan Tianlong tidak lebih dari berharap bahwa setelah anak-anak Nona Maya mewarisi akademi, klan Tianlong ingin mengontrol akademi dengan lebih baik. Sama seperti kali ini, kalian memanipulasi kompetisi 10.000 negara. Tujuan utamanya adalah membiarkan Zhou yang setengah iblis memasuki Akademi Iblis. Akhirnya, dengan bantuan kalian, dia bisa mengendalikan Akademi Iblis secara bertahap. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidakkah kalian mengerti bahwa akademi tersebut adalah akademi dekan, akademi untuk orang-orang di seluruh dunia, bukan akademi klan Tianlong? Mata Zeno Ao seolah menyemburkan api. Keluarga Ao sudah berkontribusi paling besar, kenapa kami tidak dapat memperoleh lebih banyak? Tuan Kabinet Li, kamu berbicara dengan santai karena itu bukan kamu. Ekali meliriknya dan berkata, apakah klan Tianlong berkontribusi lebih banyak daripada aku? Kapan kalian pernah melihat seseorang dari keluarga Li aku masuk akademi untuk membentuk kelompok demi keuntungan pribadi? Wajah Zeno Ao sangat jelek dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapannya, Tuan Kabinet Li sudah berkuasa sejak masa Master Pedang Manusia hingga saat ini. Dia tidak pernah mengizinkan keluarga Li memasuki inti otoritas akademi. Maya Ao tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan, ini semua salahku. Ekali memandang Maya Ao dan berkata dengan lembut,
Nona Maya, jangan salahkan dirimu, ini bukan salahmu. Sifat manusia itu serakah. Kamu masih muda. Lagi pula, Karnu sudah mengikuti dekan melalui bahaya selama ini. Kamu tidak tahu kalau klan Tianlong melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan akademik karena sistemnya tidak sempurna dan hukum Guanxuan belum diterapkan dengan cukup baik, yang memungkinkan banyak keluarga dan sekte bangsawan mengambil keuntungan darinya. Kilatan kerumitan melintas di mata Maya Ao, lalu dia melihat ke arah Sander Ye tidak jauh dari sana, dan berkata dengan lembut, "Sander, bisakah kamu tidak membunuh mereka? Usir saja mereka dari alam semesta Guanxuan." Dia tahu bahwa klan Tianlong sudah melakukan kesalahan besar kali ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Mereka semua adalah kerabat terdekatnya, dan dia tidak bisa begitu saja melihat mereka mati. Sander Ye mengepalkan tangannya, tanpa ekspresi, dan tidak berkata apa-apa di lapangan. Semua orang melihat Sander Ye. Hidup dan mati klan Tianlong semuanya ada di tangan Sander Ye ini ya. Di langit, Ketua Jennifer menatap Sander Ye di bawah. Matanya setenang air, dan tidak ada gejolak di matanya, tapi matanya perlahan menjadi lebih dingin. Saat ini, dunia sedang sunyi. Semua naga di klan Tianlong sedang tegang saat ini. Melihat dekan yang sangat acuh tak acuh, mereka akhirnya menyadari pada saat ini bahwa dekan ini benar-benar ingin membunuh mereka. Kalau Sander Ye benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan, klan Tianlong sepertinya hari ini akan binasa seluruhnya. Biarpun Zeno Ao sangat arogan, dia tidak berani mengungkapkan kemarahannya atau berbicara saat ini. Maya Ao memandang Sander Ye, dia bisa merasakan bahwa Sander Ye sedang dilema dan menderita saat ini. Dia juga patah hati. Tapi, dia benar-benar tidak punya pilihan. Di belakangnya, ada semua anggota keluarganya. Saat ini, Ekali tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan. Dia berjalan keluar, lalu berkata, "Dekan, biarpun klan Tianlong melakukan kesalahan besar, mereka pernah memberikan kontribusi kepada akademi. Kalau kelebihan dan kekurangannya seimbang, mereka bisa menghindari kematian." Dia sebenarnya tidak mau memohon. Karena apa yang dilakukan klan Tianlong selama ini memang keterlaluan, apalagi kali ini bahkan berani turun tangan secara terang-terangan di kompetisi 10.000 negara. Tidak hanya itu, tapi juga berani memblokir negara Qi, bahkan ingin membantai sekte pedang dan membungkamnya, juga berani membungkam kabinet dalam, dan yang terpenting adalah seluruh klan dikerahkan, tidak mempedulikan hukum Guanxuan, dan tidak segan-segan melawan sekte pedang. Sungguh, segala macam perilaku ini tidak ada bedanya dengan pemberontakan. Tidak, perilaku seperti ini lebih buruk dari pemberontakan. Tampaknya alam semesta Guanxuan adalah milik klan Tianlong. 100 kali kematian tidaklah terlalu banyak. Tapi dia masih maju. Alasannya tentu saja Maya Ao. Dia tidak ingin Sander Ye dan Maya Ao memiliki hubungan yang buruk dan ribut karena masalah ini. Dia tahu Sander Ye dilema dan ragu tentu saja karena Maya. Nona ini sudah mengikutinya menghadapi bahaya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia membunuh seluruh keluarganya di hadapannya. Ini sangat sulit. Di sekeliling, semua sekte dan keluarga memandang Sander Ye, menunggu keputusannya. Saat ini, semakin banyak orang berkuasa dari keluarga dan sekte di sekitar. Negara Qi mengalami insiden besar yang mengejutkan seluruh alam semesta Guanxuan. Saat ini, Nancy Zhen dari keluarga Zhen tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke arah Sander Ye, "Dekan, klan Tianlong melakukan kesalahan dalam masalah ini, tetapi mereka sudah memberikan kontribusi besar pada alam semesta Guanxuan. Aku pikir mereka dapat menghindari kematian." Melihat Nancy Zhen memimpin, semakin banyak orang segera keluar untuk memohon belas kasihan. Bagaimanapun,
Klan Tianlong masih memiliki jaringan kontak yang sangat luas di alam semesta Guanxuan. Selain itu, Sander Ye tidak secara langsung mengungkapkan sikapnya saat ini. Semua orang tahu bahwa Sander Ye ragu-ragu dan berbelas kasihan. Salah satu tujuannya adalah membantu Sander Ye mundur dan membuat klan Tianlong berhutang budi. Ini kesempatan yang sulit ditemukan. Semakin banyak orang yang memohon belas kasihan, dan ekspresi Sander Ye perlahan melembut. Tapi mata ketua Jennifer semakin dingin. Pada saat ini, Bibi Qiana, yang berada di sebelah Sander Ye, tiba-tiba lemas. Dia melihat ke arah Yangor Ye yang terguncang pendiriannya di kejauhan. Dia sedikit bingung dan putus asa, lalu berkata dengan lembut, "Jadi, kalau putra rakyat jelata meninggal, maka dia mati begitu saja. Tidak penting, kan?" Tubuh Sander Ye bergetar hebat, kata-kata ini sepertinya menguras darahnya secara tiba-tiba. Wajahnya sangat pucat, dan seluruh tubuhnya tampak basah kuyup, seperti dia sedang direndam dan ditampar dengan keras. Tatanan. Apakah yang disebut hukum Guanxuan yang didirikan oleh Sander Ye hanya menyasar orang biasa? Bisakah mereka yang punya uang, kekuasaan, dan pendukung berada di atas hukum? Tiba-tiba dia menjadi sedikit bingung, karena Sander Ye sendiri adalah raja pelindung terbesar di alam semesta Guanxuan. Seperti apa bosnya, orang-orang di bawah dengan sendirinya akan menirunya. Segala kejahatan berasal dari dirinya. Pikiran muncul, malapetaka datang. Jiwa pedang tatanan di sekelilingnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Tidak. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tangannya dan matanya menjadi tegas. Ikuti hukum Guanxuan, klan Tianlong yang hadir hari ini akan segera dieksekusi. Klan Tianlong yang tersisa akan diasingkan dari alam semesta Guanxuan dan tidak akan pernah diizinkan kembali ke alam semesta Guanxuan lagi. Pengawal Guanxuan, segera jalankan. Segera. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat itu terkejut. Mereka semua melihat ke kanan. Yang bicara adalah Maya Ao. Bersambung.